Dendam keluarga Habib Ba'lawi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena memberi petunjuk kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghancurkan kesesatan dinasti Fatimiyah yang ternyata merupakan leluhur dari kaum Habib Askenazi Yaman Selatan. Fakta baru tentang leluhur Habib Ba'lawi dari dinasti Fatimiyah ternyata terdapat dalam kitab Al-Burqatul Musikoh yang ditulis oleh Ali As-Sakron, dan ternyata Ubaidillah adalah anak dari Maimun Al-Qodah yang semakin membuat nasab para Habib ini makin terlihat sangat membagongkan dan sangat mengedan-edankan. Terdapat tulisan yang sangat jelas tertulis dalam kitab Al-Burqatul Musikoh wa bi walidihi Al-Maimun. Lalu kemudian dengan kecerdikannya si Ali As-Sakron merubah nasab Ubaid yang sebagai anak Maimun menjadi anak dari Ahmad bin Isa. Dan tulisan Ali As-Sakron yang merubah nasab Ubaid menjadi anak Ahmad bin Isa itu bagaikan bayangan yang menipu mata bagi orang yang tidak awas. Dari kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, misalnya saja, memang kuat dugaan Ubaid adalah putra Maimun Al-Qodah yang berjuluk sebagai sang penolong, yang pernah membawa kabar gembira tentang klaim kedatangan Imam Mahdi Al-Muntador. Bapak dan anak inilah yang kemudian meletakkan pondasi dasar berdirinya dinasti besar bernama Kekhalifahan Fatimiyah. Dinasti ini berdiri di tengah kemelut pertikaian antara kelompok Syiah dan Sunni yang melanda Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada waktu itu. Dinasti ini secara sengaja menisbatkan dirinya kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Inilah klan atau dinasti pertama yang mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kematian Ubaidillah bin Maimun, tampuk pimpinan diambil alih oleh Abu Abdullah Al-Husain yang dikenal pula sebagai Sa'id ibnu Husain Al-Ismailiyah, yang melalui propagandanya mampu menarik simpati suku Kitamah dan suku-suku Arab maupun Afrika untuk menjadi pengikut setianya. Dengan kekuatan ini, Sa'id ibnu Husain Al-Ismailiyah bahkan berhasil mengalahkan pasukan Jiyadatullah selaku penguasa Afrika Utara pada saat itu. Syiah Ismailiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah tampuk pemerintahan Fatimiyah dijabat oleh Sa'id ibnu Husain Al-Ismailiyah yang kemudian menisbahkan dirinya dengan gelar Ubaidillah Al-Mahdi. Atas saran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang khawatir Mesir akan jatuh ke tangan pasukan salib Eropa, maka Kekhalifahan Abbasiyah menyerbu Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan Syirkuh. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan, Syirkuh dinobatkan menjadi wazir hingga pada tahun 565 Hijriah atau setara dengan tahun 1117 Masehi. Setelah Syirkuh wafat, jabatan wazir diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya, Salahuddin mengambil kekuasaan sebagai khalifah setelah Al-Aidid, khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, wafat. Dengan berkuasanya Salahuddin, maka diumumkan bahwa kekuasaan Daulah Fatimiyah berakhir. Terbentuklah dinasti Ayyubiyah, sekaligus mengubah orientasi dari paham Syiah ke paham Sunni. Untuk mengantisipasi perlawanan dari sisa-sisa pendukung Fatimiyah, lagi-lagi atas saran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Salahuddin membangun benteng bukit di Muqattam dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan militer. Hingga kini bangunan benteng dimaksud masih berdiri kokoh
di kawasan pusat Misral Qadim atau Mesir Lama. Sejak dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sisa-sisa dinasti Fatimiyah bagaikan raib ditelan bumi. Para sejarawan Islam menduga hal ini terjadi karena keengganan keturunan Fatimiyah untuk mengiklankan nasab mereka sebagai zuriyah Nabi. Di samping karena takut kepada penguasa, ditambah lagi karena penyembunyian nama-nama para pimpinan mereka sejak Muhammad bin Ismail hingga Ubaidillah Al-Mahdi. Klan ini kembali mencoba bangkit setelah Ali Abu Bakar As-Sakron menulis kitab Al-Burqa Al-Musyikoh di abad 9 Hijriah. Mereka kemudian menisbahkan klannya dengan nama Ba'alawi dengan mengatribusi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, atau yang mereka beri julukan sebagai Ahmad Al-Muhajir. Dengan demikian, akhirnya diketahui sisa-sisa keluarga dinasti Fatimiyah ini rupanya telah melarikan diri ke wilayah Yaman. Selama sekian waktu mereka bersembunyi di balik taqiyah sebelum akhirnya Ali As-Sakron menulis kitab Al-Burqa Al-Musyikoh. Berawal dari kitab inilah mereka membentuk citra baru, memperkenalkan dirinya sebagai bukan Syiah, seraya mengakui klan mereka sebagai keturunan dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Maka kemudian mereka dikenal sebagai Ba'alawi. Ali As-Sakron tak hanya menulis tentang nasab klannya di dalam kitab Al-Burqa Al-Musyikoh, didorong oleh naluri untuk merawat dendam klannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tokoh di balik layar yang mendorong Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan dinasti leluhurnya. Maka di dalam kitab yang sama, Ali As-Sakron juga menulis kisah tentang Faqih Muqaddam. Nama yang disebut sebagai porosnya kaum Alawiyin ini dibangun dengan glorifikasi sedemikian rupa sehingga disebutkan telah mencapai derajat kewalian yang mengalahkan seluruh para wali di dunia. Tentu saja tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bergelar sebagai Sultanul Awliya, yang berarti raja dari seluruh para wali. Tak puas dengan kitab Al-Burqah, Ba'alawi yang lain, Abdurrahman Al-Hatib, juga menulis kitab berjudul Al-Jauhar Al-Safab, yang salah satunya menulis kisah bahwa Faqih Muqaddam melakukan surat menyurat dengan Syekh Sa'ad Al-Jibari, yang dalam suratnya itu Faqih Muqaddam mengaku telah melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha sebanyak 70 kali. Inilah yang membuat banyak kalangan umat Islam terpaksa harus mencibiri tokoh Faqih Al-Muqaddam ini, sehingga skenario untuk menggeser kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Thariqat Qadiriyahnya menjadi gagal total. Thariqat Faqih Al-Muqaddam yang disebut juga sebagai Thariqat Alawiyin tetap menjadi hal asing bagi umat Islam Nusantara pada umumnya. Belum lagi kenyataan sejarah menunjukkan pula dengan gelar yang disebut penulis kitab Al-Musra' Al-Rawi disebut sebagai Syekh Musayyiqil Islam atau guru besar ilmu agama Islam, dan Ilmul Ulama'ul Alim yang berarti ilmunya kaum ulama kenamaan. Ternyata Faqih Muqaddam sama sekali tidak meninggalkan warisan kitab atau karya tulis walau sehelai pun. Ini berbeda 180 derajat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mewariskan kitab-kitab kepada dunia Islam tak kurang dari 17 judul. Walau ditulis lebih dari 1000 tahun lalu, namun kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersebut masih tetap relevan dipelajari oleh umat Islam untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.